Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanes Febrian dengan NPM 41183506190053, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan mata kuliah Komunikasi Pemerintahan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa tentang kebijakan komunikasi pemerintahan. Nah, yang pertama adalah perspektif kebijakan komunikasi pemerintahan. Salah satu yang dikenal dalam ilmu komunikasi yaitu perspektif kebijakan. Istilah perspektif digunakan oleh Ashad Siregar 1998 untuk merujuk pada teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam satu disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda. Pendapat ini berangkat dari kenyataan bahwa komunikasi bukanlah sebuah ilmu murni, melainkan sebuah kajian yang perlu meminjam teori-teori dari bidang keilmuan lainnya. Kebijakan komunikasi sendiri memiliki pengertian yang beragam. Salah satu pendapat mengenai kebijakan komunikasi yaitu pengertian menurut UNESCO yang dikutip dari buku Boajah, yang menyampaikan bahwa kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Pengertian sederhana ini mengandung pemahaman bahwa sebuah kebijakan komunikasi lahir setelah adanya sebuah sistem komunikasi yang berlaku di sebuah negara. Setiap negara diyakini memiliki sebuah pola-pola komunikasi yang berjalan dengan proses membentuk sebuah sistem. Sistem yang terdiri dari subsistem menjalankan fungsi masing-masing dan memerlukan sebuah regulasi agar subsistem tersebut dapat berjalan tanpa saling berbenturan satu sama lain. Singkatnya, kebijakan komunikasi dilahirkan untuk memperlancar sistem komunikasi. Kebijakan komunikasi setidaknya memiliki 3 bagian penting. Bagian ini dikenal dengan konteks, domain, dan diafragma. Konteks berarti berkaitan kebijakan komunikasi dengan suatu yang melingkup dirinya seperti politik ekonomi, politik komunikasi, dan lainnya. Domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global, dan lainnya. Sedangkan diafragma lebih kepada kerangka cita-cita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut. Dalam konteks diafragma, kebijakan informasi dan transaksi elektronik mampu keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan pemerintah memiliki cita-cita ke arah masyarakat informasi. Dan selanjutnya ini adalah 5 kriteria kebijakan komunikasi. Nah, yang pertama adalah memiliki tujuan tertentu. Sebuah regulasi atau kebijakan apapun tentu memiliki sebuah tujuan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, setiap kebijakan komunikasi dilahirkan untuk memperlancar jalannya sistem komunikasi. Secara spesifik, setiap kebijakan komunikasi memiliki tujuan yang bisa dilihat dari pasal-pasal awal. 2. Berisik tindakan pejabat pemerintah. Pemerintah tentang bagaimana sebuah proses komunikasi berlangsung. Pemerintah dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator setelah adanya keinginan dari kelompok masyarakat agar dibuat sebuah regulasi atau kebijakan. Ketiga, pemerintah apa yang akan dilakukan pemerintah sebagai akibat kebijakan dihasilkan oleh aparat pemerintah, maka di kebijakan menunjukkan apa yang akan dijalankan oleh pemerintah. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan komunikasi bukanlah berisi keinginan pemerintah tentang bagaimana sebuah proses komunikasi berlangsung. Yang keempat, bisa bersifat positif atau negatif. Sebuah kebijakan komunikasi sangatlah dimungkinkan untuk bernilai positif maupun negatif. Sebuah kebijakan komunikasi dinilai baik jika mampu menjawab persoalan yang muncul, bahkan jika kebijakan tersebut mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi ke depan sekaligus mudah untuk diimplementasikan. 5. Bersifat memaksa atau otoritatif. Kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik dilahirkan oleh perangkat negara. Suatu hal menjadi ciri negara adalah kekuasaan yang bersifat memaksa yang memilikinya. Artinya setiap keputusan yang dihasilkan oleh negara wajib untuk dijalankan. Jika ada pelanggaran terhadap apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, maka adanya sanksi, terutama sanksi hukum yang bersifat mengikat bagi pelanggarnya. Nah, di sini ada yaitu
Tujuan komunikasi pemerintahan. Tujuannya memiliki dua tujuan, yaitu secara sosiologis penempatan proses komunikasi sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak merugikan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa setiap masyarakat dimanapun mereka berada memiliki sebuah bentuk atau proses komunikasi. Proses komunikasi ini tentu saja memiliki dinamika yang terus berkembang secara naik maupun turun. Tentu saja dinamika ini perlu dijaga agar bergerak ke arah yang positif. Kebijakan ini memainkan peranan yang penting. Kebijakan komunikasi harus bisa meminjamkan dinamika sosial masyarakat berjalan secara positif dan bisa meminimalkan ketimpangan-ketimpangan, misalnya adanya dominasi dari suatu pihak atas pihak lainnya. Maka penyusunan sebuah kebijakan perlu keterlibatan pihak masyarakat. Yang kedua, komunikasi merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat. Komunikasi dipandang sebagai sebuah sistem, di mana sebuah sistem yang terdiri dari subsistem ada kalanya ada subsistem berjalan dengan tidak maksimal, ada masalah, ada hambatan. Maka kebijakan komunikasi lahir untuk memperlancar proses berjalannya sistem komunikasi. Sebuah kebijakan komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena kebijakan komunikasi juga merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik secara sederhana dapat dipahami sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Nah, kemudian ada definisi komunikasi pemerintahan. Definisi sederhana ini mengandung bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Selain itu, ada beberapa definisi kebijakan publik yang disampaikan beberapa ahli lainnya seperti Richard Rouse 1969 menyebutkan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Meskipun definisi ini dinilai ambigu, namun definisi ini juga mampu memberikan arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar ataupun keputusan yang melakukan sesuatu. Yang kedua ada Richard Friedrich 1969 menyatakan kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar guna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang ketiga ada James Anderson 1984-3 memberikan pengertian tentang kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Nah, sekarang kita masuk ke sifat komunikasi pemerintahan. Sifat komunikasi pemerintahan ini ada politik demands atau pemerintah kebijakan, yaitu permintaan kebijakan, yaitu permintaan, kebutuhan atau klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan resmi dalam sistem politik karena adanya masalah yang mereka rasakan. Permintaan tersebut dapat berupa desakan secara umum kepada pemerintah, di mana pemerintah harus melakukan suatu ataupun berupa usulan untuk bertindak dalam masalah tertentu. Keinginan publik akan penyelesaian suatu masalah yang mendorong melahirnya sebuah kebijakan publik yang dibuat untuk memuaskan warga. Yang kedua ada politik decision atau keputusan kebijakan, yaitu putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberikan arahan kepada kegiatan-kegiatan kebijakan, misalnya mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif, atau membuat
interpretasi hukum yang penting. 3. Adanya policy statement, yaitu pertanyaan kebijakan, yaitu ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan, misalnya ketetapan legislatif, dekret dan pemerintah eksekutif. Peraturan administratif, pendapat pengadilan, pidato-pidato yang dilakukan oleh pejabat publik yang menandakan maksud dan tujuan dari pemerintah serta apa yang akan dikerjakan untuk mewujudkannya. Yang keempat, ada politik output atau hasil kebijakan, adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik, yaitu suatu yang dikenal menurut keputusan dan pertanyaan kebijakan. Output juga bisa dikatakan sebagai apa yang dikerjakan pemerintah, namun berbeda dengan apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan biasanya dititik beratkan pada masalah seperti pengumpulan pajak, blokade pada pedagang kaki lima, pembangunan jalan raya, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ada policy outcomes atau akibat dari kebijakan, adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP atau komunikasi atau kebijakan komunikasi ada beberapa alasan untuk menjadikan UU ini sebagai sebuah kebijakan komunikasi. Alasan-alasan yaitu: pertama, sebuah kebijakan komunikasi dibuat bertujuan untuk melancarkan sistem komunikasi dalam konteks Indonesia, perumusan sistem komunikasi. Selanjutnya disebut dengan SKI atau Sistem Komunikasi Indonesia. Dibuat berdasarkan fokus of interest ilmu komunikasi yang berdasarkan pada informasi dan media. UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP memfokuskan objek pada proses persoalan informasi, khususnya informasi publik. Yang kedua, kebijakan komunikasi dibuat untuk mempelajari sistem komunikasi. Lalu sistem komunikasi apa yang akan dilancarkan dengan dikeluarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP ini. Komunikasi organisasi merupakan salah satu dimensi dari komunikasi. Badan publik merupakan sebuah organisasi yang juga melakukan sebuah proses komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Aktivitas sebuah organisasi perlu disampaikan atau dikomunikasikan kepada khalayak luas menjadi sebuah informasi yang penting. Informasi ini terkadang menjadi sebuah objek yang strategis karena dari informasi ini menjadi sumber untuk mengetahui kinerjanya badan publik. Maka untuk memperlancar proses komunikasi sebuah organisasi, dalam hal ini dalam badan publik, diperlukan sebuah kebijakan atau regulasi tentang informasi, yaitu perlunya sebuah kebebasan untuk mengetahui informasi dari badan publik tersebut. Ketiga, sebuah kebijakan komunikasi memiliki 3 bagian penting, yaitu konteks, domain, dan via fakta. Konteks berarti berkaitan kebijakan komunikasi dengan suatu yang dilingkup dirinya seperti politik, ekonomi, politik komunikasi, dan domain-domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global, dan lain-lain. Sedangkan diafragma lebih kepada kerangka cita-cita yang menjadi tujuan kebijakan komunikasi tersebut. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu yang penting karena ada beberapa alasan yang bisa disampaikan. Pertama, kebebasan informasi merupakan salah satu HAM di mana setiap orang berhak dan bebas untuk mendapatkan informasi. Kedua, kebebasan informasi merupakan salah satu ciri demokrasi di mana rahasia negara, korporat, dan pribadi perlu menyempit dan ruang informasi publik seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar. Ketiga, kebebasan informasi publik akan menghadirkan transparansi yang pada akhirnya semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Terakhir, kebijakan komunikasi sebagai sebuah perspektif ilmu komunikasi mencoba untuk menawarkan pengetahuan yang pada akhirnya bisa menghadirkan kesadaran bagi masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi sebuah kebijakan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.